Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Di video sebelumnya, kita sudah membahas yang mana Kementerian Dalam Negeri sedang mempersiapkan untuk pemberian nomor register kepada kepala desa dan perangkat desa. Serta videonya bisa kamu lihat di link deskripsi di bawah. Sekarang kita akan mencari tahu apa itu NIPD dan dampaknya terhadap perangkat desa. Namun, sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu, sekaligus dengan like-nya. Dan jika kamu rasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton video ini sampai akhir. Oke. Sebagaimana kita ketahui, Surat Menteri Dalam Negeri nomor 141/978/SJ ini adalah persiapan dalam hal penerapan nomor register terhadap kepala desa dan perangkat desa demi mengetahui data-data perangkat desa dan kepala desa di daerah kamu. Baru-baru ini, aku ada menemukan salah satu provinsi di Indonesia sudah mulai menerapkan nomor induk terhadap kepala desa dan perangkat desa dan sudah menjadi peraturan daerah. Kita akan lihat di Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian nomor induk aparatur pemerintah desa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Jika kita lihat di sini, peraturan ini diterbitkan pada, kita akan turun, ini dia, 12 Februari 2020. Artinya di sini peraturan ini tidak lama setelah surat Kementerian Dalam Negeri ini, yang mana surat kementeriannya tanggal 3 Februari dan Pergub ini 12 Februari. Apakah nanti penerapan NIPD berdasarkan surat Kemendagri ini akan sama dengan Pergub dari Kepulauan Bangka Belitung ini? Jawabannya adalah bisa iya, tapi bisa juga tidak. Namun, di sini posisinya kita akan mencari tahu apa itu NIPD dan dampaknya terhadap perangkat desa dilihat dari daerah provinsi yang sudah menerapkan nomor induk aparatur pemerintah desa. Namun, kembali lagi disampaikan, NIPD yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini adalah berskala nasional. Bisa saja nanti sama dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 10 tahun 2020 ini, bisa juga berbeda dari Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 10 tahun 2020 ini. Oke, sekarang kita akan turun untuk melihat pasal-pasal yang terdapat di Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini. Yang pertama, kita akan lihat di sini nomor 11, nomor induk aparatur pemerintah desa, yang selanjutnya disingkat NIPD, adalah kode penomoran yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada aparatur pemerintah desa berdasarkan kode wilayah administrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan data informasi aparatur pemerintah desa. Jika kita lihat di sini, pemberian kode NIPD itu adalah kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena bisa kita lihat di sini adalah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Artinya, perangkat desa yang tidak diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor NIPD-nya, maka dia bukanlah perangkat desa di wilayah provinsi ini.
dan akhirnya berdampak terhadap penghasilan tetap dan tugas pokok dan fungsinya. Jadi di sini kita simpulkan, di Kepulauan Bangka Belitung perangkat desanya itu wajib ada NIPD-nya. Jika dia tidak ada NIPD-nya, maka dia bukanlah perangkat desa. Oke, di sini untuk angka 12, untuk angka 13, di sini kita lewati saja. Untuk pasal 2 juga kita lewati. Kita akan lihat di pasal 4. Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi atau urusan, yang D, kepala dusun. Di sini, sebagaimana kita melihat di Permendagri 84 tahun 2015 tentang SOTK, kepala dusun adalah perangkat desa. Makanya di sini ada dimasukkan kepala dusun. Oke, kita lanjut. Di sini di ayat 2, NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf AB, di sini sebenarnya kalau kita lihat adalah huruf A, karena di ayat 3 di sini disebutkan kembali untuk huruf B. Oke, sekarang kita coba melihat, di sini kita rubah menjadi huruf A. Kita kembali melihat dan membaca untuk ayat 2. NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan lebih dari satu nomor untuk masa jabatannya. NIPD sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B sampai dengan D, artinya huruf B sekretaris desa sampai dengan kepala dusun, kita lihat diberikan lebih sedikit satu nomor dari kepala desa. Jika kita melihat di lampiran peraturan ini ada untuk nomor-nomor registernya, yang mana kepala desa di sini sampai kolom terakhir karena tercatat untuk periode masa jabatannya, yang mana untuk jabatan kepala desa di sini maksimal yaitu 3 kali. Tapi untuk perangkat desa dia tidak sampai kolom terakhir, dia sampai ke sini saja, tidak sampai untuk yang di kolom di sini. Oke, kita lanjut, kita kembali dulu di pasal 4. Di sini menerangkan pemberian NIPD didasarkan pada 1. Kode wilayah administrasi pemerintah daerah provinsi yang terdiri dari kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, dan kode desa. Yang B-nya kelahiran aparatur pemerintahan desa. Yang C-nya bulan dan tahun pengangkatan. Yang D-nya jenis kelamin. Yang E-nya periode masa jabatan. Kita kembali lagi untuk melihat lampirannya. Jadi di sini semuanya untuk perangkat sampai kepala desa. Di sini untuk kolomnya semuanya terisi. Namun kembali lagi di sini hanya terisi untuk kepala desa. Jika kepala desanya baru 2 kali menjabat, maka di sini 2 kali. Jika kepala desanya baru 1 kali menjabat, maka di sini 1 kali. Dan yang lainnya pun sama. Ini kode provinsinya, ini kode kabupatennya, ini kode kecamatannya, ini kode desanya, tahun kelahiran, bulan, tanggal, pengangkatannya, dan jenis kelamin. Dan untuk kepala desa dia sampai kolom terakhir. Tapi untuk perangkat desa dia sampai kolom jenis kelamin. Oke, kita kembali lagi untuk ke atas untuk melihat. Oke, ini dia. Kita lanjut untuk melihat pasal 5. Di sini di ayat 1 pemberian NIPD dilakukan oleh gubernur. Jadi gubernurnya yang memberikan NIPD. Sedangkan di ayat 2 di sini adalah tentang delegasi. Yang mana gubernur bisa mendelegasikan kepada kepala perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Jadi kalau gubernur yang memberikan delegasi kepada kepala perangkat daerah provinsi sebagaimana yang disebutkan di ayat 2 ini, maka pemberian NIPD pun yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh kepala perangkat daerah tersebut tetap sah. Lanjut, kita akan melihat di pasal 6.
dan kita akan fokus di pasal 6 ini di ayat 2. Oke, kita akan lihat. Guna mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat 1, Bupati dalam mengesahkan pengangkatan calon kepala desa dengan keputusan, Bupati terlebih dahulu meminta NIPD kepada Gubernur Siki perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Jadi di sini kita lihat kepala desa yang sudah dipilih oleh masyarakat sebelum bupatinya mengesahkan kepala desa tersebut. Bupatinya terlebih dahulu meminta NIPD kepada Gubernur Siki perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Di sini kamu lihat ada perbedaan. Jika di suatu daerah tidak ada menerapkan NIPD, maka apabila Bupati mengesahkan pengangkatan calon kepala desa menjadi kepala desa, tidak perlu mengikuti alur seperti ini. Tapi dikarenakan adanya NIPD, maka alurnya Bupati sebelum melakukan mengesahkan pengangkatan calon kepala desa, di sini Bupatinya terlebih dahulu meminta NIPD kepada Gubernur Siki perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan dan masyarakat desa. Lanjut di ayat 3, di sini ayat 3-nya mengatur tentang pengangkatan perangkat desa. Kita lihat kembali, kepala desa dalam hal mengangkat perangkat desa sebelum menerbitkan surat keputusan pengangkatan terlebih dahulu meminta NIPD kepada Gubernur Siki perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan rekomendasi camat melalui bupati. Di sini kamu lihat prosedurnya. Sebelum adanya NIPD, di mana camat mengeluarkan rekomendasi pengangkatan terhadap perangkat desa, di situ kepala desa sudah bisa menerbitkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa. Namun, dengan adanya NIPD, di sini sebelum kepala desa menerbitkan surat keputusan pengangkatan perangkat desanya, terlebih dahulu meminta NIPD kepada Gubernur Siki perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan rekomendasi camat melalui bupatinya. Oke, kita membahasnya cukup sampai di ayat 3 ini saja. Dan untuk peraturan ini bisa kamu lihat di link deskripsi di bawah. Di sini kita coba ambil kesimpulan. Dengan adanya NIPD, di sini untuk perangkat desa, baik pemberhentian dan pengangkatannya, jika kita melihat prosedurnya, wajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah provinsinya tidak akan menerbitkan NIPD-nya karena kurangnya persyaratan baik pengangkatan atau pemberhentiannya. Oke, kembali disampaikan di sini, apakah nantinya NIPD yang diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berskala nasional akan sama dengan peraturan ini? Jawabannya adalah bisa iya, bisa juga tidak. Yang pasti kita sudah melihat apa-apa saja dampak dengan adanya NIPD yang mana sudah mulai diterapkan oleh salah satu wilayah provinsi di Indonesia. Jika kita simpulkan secara ringkas, NIPD adalah identitas dari kepala desa dan identitas dari perangkat desa. Dengan adanya NIPD, maka hak kewajiban termasuk siltap dan segala macamnya itu sudah melekat. Begitu juga sebaliknya, jika kepala desa atau perangkat desa belum memiliki NIPD, maka hak dan kewajibannya sebagai kepala desa atau perangkat desa itu belum melekat.
termasuk siltap dan tunjangan yang diterima setiap bulan. Jadi, kita tunggu saja untuk NIPD yang akan diterapkan oleh Kementerian Republik Indonesia, yang mana menurut surat ini masih dalam proses pendataan sampai 30 Juni 2020. Dan NIPD yang akan diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri ini adalah berskala nasional, bukan lagi berskala untuk suatu wilayah. Artinya berskala nasional adalah diterapkan di seluruh Indonesia. Oke, sekian dulu untuk videonya. Jika ada saran masukan atau pertanyaan, silakan langsung menuju kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi.